Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh Sultan Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang yang sangat cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal dengan akalnya yang tak ada duanya, selalu menemukan jalan keluar dari masalah sesulit apapun. Pagi itu, setelah sarapan dengan madu dan roti terenak, Sultan memandang keluar jendela dan melihat seekor gajah kerajaan yang gagah sedang dimandikan. Tiba-tiba, sebuah ide usil terlintas di benaknya. Ia pun memanggil seluruh penasehat, menteri, dan orang-orang pandai di seluruh negeri. "Wahai para orang pintar kebanggaanku," tita Sultan dengan wajah serius, "aku punya satu tugas untuk kalian. Siapapun yang berhasil, aku akan beri hadiah satu kantung penuh keping emas. Tugasnya adalah bagaimana cara memasukkan seekor gajah ke dalam sumur istana." Seketika, ruang pertemuan menjadi riuh. Para menteri saling berbisik. Para penasehat menggaruk-garuk jenggot mereka yang tidak gatal. Seorang menteri yang terkenal paling logis maju pertama. "Ampun Paduka yang mulia, itu mustahil. Pintu sumur terlalu kecil dan gajah terlalu besar. Secara fisik, hal itu tidak akan pernah bisa terjadi." Sultan mendengus. "Aku tidak bertanya apakah itu mungkin. Aku bertanya bagaimana caranya." Seorang ahli bangunan istana mencoba peruntungannya. Mungkin kita bisa bongkar dulu sumurnya, Paduka, lalu kita masukkan gajahnya. Kemudian kita bangun lagi tembok sumur di sekeliling gajah itu." Sultan menggeleng. "Terlalu lama dan merepotkan. Aku mau cara yang cerdas, bukan cara yang melelahkan." Satu persatu, semua orang pintar di negeri itu menyerah. Mereka menawarkan ide-ide yang tidak masuk akal, dari memotong gajah hingga mencoba menyihirnya menjadi kecil. Semuanya gagal. Ketika Sultan hampir putus asa dan menganggap tidak ada orang yang cukup pintar di negerinya, Perdana Menteri berbisik, "Ampun Paduka, ada satu orang yang belum kita panggil. Mungkin hanya dia yang punya jawaban untuk pertanyaan segila ini." Sultan tahu siapa yang dimaksud. Wajahnya langsung berseri-seri. "Kau benar. Panggil Abu Nawas kemari." Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkahnya yang santai dan senyumnya yang khas. Ia memberi hormat kepada Sultan. "Abu Nawas," kata Sultan, "kau dengarkan pertanyaanku. Bagaimana cara memasukkan seekor gajah ke dalam sumur?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Tentu saja hamba tahu caranya, Paduka yang mulia. Sangat mudah malah." Seluruh istana menahan nafas. "Mudah?" tanya Sultan tak percaya. "Semua orang di sini bilang itu mustahil, Abu Nawas." "Bagi mereka mungkin mustahil, Paduka, tapi bagi hamba ada caranya," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hanya saja ada satu syarat kecil." "Sebutkan syaratnya," desak Sultan tak sabar. "Syaratnya, Paduka yang mulia harus ikut dengan hamba ke sumur itu dan melihatnya dengan mata kepala Paduka sendiri. Dan tolong bawa juga satu buku catatan dan sebatang pena." Meski aneh, Sultan setuju. Maka berjalanlah Sultan, Abu Nawas, dan seluruh punggawa istana yang penasaran ke arah sumur di taman belakang istana. Gajah besar itu pun sudah digiring ke dekat sumur. Sesampainya di sana, Abu Nawas tidak melakukan apa-apa pada gajah itu. Ia malah membungkuk di tepi sumur dan menatap dalam-dalam ke permukaan air yang memantulkan bayangan langit.
"Nah, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke dalam sumur. "Tolong Paduka lihat ke dalam sumur itu." Sultan dan para menterinya ikut menengok ke dalamnya. Yang mereka lihat hanyalah pantulan wajah mereka sendiri dan bayangan gajah yang berdiri di belakang mereka. "Aku sudah melihatnya, Abu Nawas. Lalu apa?" tanya Sultan bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Sekarang tolong Paduka ambil buku catatan dan pena yang tadi hamba minta." Sultan pun mengambilnya. "Sekarang tolong Paduka tulis huruf G, huruf A, lalu J, lalu A, lalu H di buku itu." Dengan ragu, Sultan pun menulis kata gajah di buku catatannya. Setelah selesai, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Baik Paduka, sekarang coba Paduka masukkan buku yang sudah ada tulisan gajah itu ke dalam sumur." Sultan tertegun sejenak, lalu tawanya meledak begitu keras hingga menggema ke seluruh taman istana. Para menteri yang tadinya bingung, kini ikut tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdasan Abu Nawas. Sultan sambil tertawa menjatuhkan buku catatan itu ke dalam sumur. "Biur! Engkau memang tiada duanya, Abu Nawas," seru Sultan sambil menepuk-nepuk pundak Abu Nawas. "Engkau benar-benar telah memasukkan gajah ke dalam sumur. Pertanyaanku tidak pernah menyebutkan bahwa gajah itu harus gajah yang hidup dan bernafas, bukan?" Abu Nawas hanya tersenyum dan memukuk hormat. Ia telah berhasil memecahkan teka-teki mustahil itu bukan dengan kekuatan, melainkan dengan permainan kata dan kecerdasan akal. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa untuk masalah yang paling rumit sekalipun, terkadang jawabannya justru yang paling sederhana dan tersembunyi di dalam cara kita memandang masalah itu sendiri. Kantung berisi keping emas pun dengan senang hati diberikan Sultan kepadanya, bukan hanya sebagai hadiah, tetapi juga sebagai tanda kekaguman atas akalnya yang tak ada tandingannya. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia sering menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. "Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka." Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini." Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. "Apa racun itu benar-benar mematikan?" tanyanya sedikit ragu. "Tentu saja. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. "Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu," tantang pria sombong itu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya.
Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu, katanya santai. Orang-orang tercengang. Subhanallah, Abu Nawas selamat, seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. Tuan, itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna. Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampuni aku ya Allah," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang damai, tiba-tiba terjadi kejadian aneh yang menghebohkan warga. Hampir setiap hari banyak penduduk mengalami kesurupan. Namun beruntungnya ada seorang ulama sakti yang mampu menyembuhkan mereka hanya dengan sekali sentuhan. Warga desa pun sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang suci. Kabar tentang ulama sakti itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan rasa penasaran, ia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri keajaiban yang terjadi di desa tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah ulama sakti itu. Abu Nawas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum tuan." Namun alih-alih menjawab salam, ulama sakti itu justru terlihat marah. "Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin?" Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Tuan, saya sudah mengucapkan salam, tapi Tuan sendiri yang tidak menjawabnya." Ulama sakti itu mengeringitkan dahi dan bertanya dengan suara angkuh, "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Saya hanya ingin mengenal lebih jauh tentang Tuan yang katanya bisa menyembuhkan orang-orang kesurupan," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba ulama sakti itu berkata dengan nada penuh wibawa, "Kalau begitu, berlututlah dan sembahlah aku. Aku adalah ulama sakti yang dihormati di desa ini." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Maaf tuan, aku hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa, bukan kepada manusia." Wajah ulama sakti itu berubah marah. "Apa kamu tidak takut kepadaku? Aku bisa saja membuatmu celaka." Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Kenapa kau harus takut? Tuan hanyalah makhluk ciptaan Allah, seperti halnya aku dan semua yang ada di dunia ini." Mendengar jawaban itu, ulama sakti itu mulai gelisah. Sorot matanya mulai berubah dan tubuhnya mulai gemetar. Tak lama kemudian, dia pun tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya semakin lama semakin menyeramkan. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai curiga. Tiba-tiba tubuh ulama sakti itu berubah. Sosoknya yang tadinya tampak manusiawi kini berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah hitam legam dan mata yang menyala merah. Warga desa berteriak ketakutan dan beberapa dari mereka lari menjauh. "Sungguh cerdik kau Abu Nawas. Aku adalah iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Aku ingin menjerumuskan manusia agar menyembahku, tapi kau telah membongkar penyamaranku," kata iblis itu dengan suara menggelegar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Allah telah memberikan akal kepada manusia agar mereka tidak mudah tertipu. Jika kau memang sakti,
mengapa kau takut kepada kebenaran?" Iblis itu menggertakkan giginya, lalu berteriak marah, "Aku menyerah. Aku tidak bisa menipumu, Abu Nawas." Setelah berkata demikian, iblis itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu segera bersujud dan beristighfar. Mereka sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian kesurupan di desa tersebut, dan warga kembali hidup dengan tenang. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang lapang, mengetahui bahwa sekali lagi ia telah berhasil mengalahkan tipu daya iblis dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang lelaki yang sering berkunjung ke tempat pelacuran. Akibat kelakuannya yang bejat ini, ia pun mengidap penyakit kelamin. Lama-kelamaan penyakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi seorang tabib untuk minta diobati. Ketika sang tabib memeriksa penyakitnya, ia pun menghela nafas panjang dan berkata, "Aduh, penyakitmu sudah parah ini. Tak ada jalan lain kecuali satu solusi." Lelaki itu pun bertanya, "Beritahu saya, Tuan, apa solusinya?" Sang tabib pun menjawab, "Kemaluanmu harus diamputasi ini. Penyakit ini bisa menyebar ke tubuhmu dan membuatmu mati di usia muda." Sontak si lelaki itu pun terkejut mendengar perkataan tabib itu. "Tuan, apa tidak ada cara lain, Tuan?" tanyanya dengan panik. "Aduh, maaf, tapi hanya ada satu-satunya cara," jawab sang tabib dengan tegas. "Aku tidak mau, Tuan. Itu sama saja aku kehilangan jati diriku," balas si lelaki dengan emosi. Ia pun meninggalkan sang tabib dan mendatangi tabib yang lain yang menurut orang-orang adalah tabib yang paling hebat di kota Baghdad. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, yakni kemaluannya harus diamputasi. Hal ini membuat si lelaki semakin stres dan putus asa. Melihat kondisinya, salah seorang kawannya pun menyarankan, "Datangilah Abu Nawas, siapa tahu dia bisa membantumu." Lelaki itu pun menjawab dengan ragu, "Abu Nawas, dia kan bukan tabib. Mana mungkin dia tahu soal penyakit seperti ini?" "Ya benar sih, tapi jangan salah. Meskipun bukan tabib, Abu Nawas sudah beberapa kali berhasil menyembuhkan penyakit baginda loh," terang kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, si lelaki itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, ia mengadukan penyakit yang dideritanya. Setelah memeriksa penyakit itu, Abu Nawas pun dibuat heran. "Ini kenapa bisa separah ini?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu si lelaki itu pun menjawab, "Maaf Tuan, sebelumnya aku memang sering jajan. Bahkan dalam satu hari bisa sampai 3 kali Tuan." Abu Nawas pun berkata, "Makanya jangan berbuat zina. Agama melarangnya karena mendatangkan banyak mudorot." "Iya Tuan Abu, saya berjanji Tuan, kalau saya sembuh saya tidak akan mengulanginya lagi," kata si lelaki dengan penuh penyesalan. "Ya sudah, apakah sebelumnya kamu sudah memeriksakan ini ke tabib?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan, beberapa tabib sudah aku datangi," jawab si lelaki. "Lalu apa katanya?" tanya Abu Nawas lagi. "Mereka bilang kemaluanku harus diamputasi Tuan. Tentu saja aku menolaknya lah. Aku bisa kehilangan harga diriku sebagai lelaki Tuan," kata si lelaki dengan penuh emosi. Mendengar itu, Abu Nawas pun ikut-ikutan emosi. Wah, enak saja. Tabib apa-apaan seperti itu. Dikit-dikit amputasi, tangan sakit amputasi, kaki sakit amputasi. Nah ini, kemaluannya yang sakit suruh diamputasi juga, ujar Abu Nawas dengan kesal. "Benar Tuan, aku juga bingung. Tapi macam apa seperti ini?" balas si lelaki tak kalah emosi. "Ya sudah, aku akan buatkan ramuannya. Kamu tunggu di sini," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya ramuan tersebut selesai dibuat.
Kemudian Abu Nawas menemui si lelaki dan memberikan ramuan. Nah, ini ramuannya sudah jadi. Olesi kemaluanmu dengan ramuan ini minimal 1 kali sehari. Akan lebih baik kalau 3 kali sehari, terang Abu Nawas. Si lelaki sangat gembira mendengarnya. Terima kasih Tuan Abu. Alhamdulillah Tuan. Jadi kemaluanku tidak perlu diamputasi ya Tuan? Tanyanya dengan penuh harap. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, tenang saja. Ngapain harus dipotong? Nanti juga 3 hari lepas sendiri. Seketika itu juga si lelaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang makmur hiduplah seorang pemuda bernama Abu Jahil. Sayangnya, kebiasaannya jauh dari kata baik. Ia terkenal sebagai lelaki yang suka bermaksiat, bermain dengan wanita, dan bahkan sering berselingkuh tanpa merasa bersalah. Suatu hari warga desa menangkap basah Abu Jahil sedang berduaan dengan seorang wanita yang telah bersuami. Amarah warga memuncak. Mereka segera menyeretnya ke istana untuk diadili oleh Baginda Raja. Setelah mendengar laporan warga, Baginda Raja menghela napas panjang. Ia tak ingin negerinya dipenuhi skandal yang mengganggu ketentraman. Maka dengan kebijaksanaannya, ia memutuskan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Abu Jahil izinkan bebas dengan satu syarat, ia tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi. Abu Jahil mengangguk penuh penyesalan dan berjanji akan berubah. Warga pun berpikir bahwa itu adalah akhir dari kelakuan buruknya. Namun seminggu berselang, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini, Abu Jahil tertangkap basah dengan perempuan lain, bukan yang pertama, melainkan seorang janda muda yang terkenal akan kecantikannya. Warga yang sudah hilang kesabaran kembali menangkapnya dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja benar-benar dibuat pusing. Orang ini tidak ada kapoknya, pikirnya dalam hati. Akhirnya Raja meminta bantuan Abu Nawas untuk mengadili Abu Jahil, berharap kecerdikannya bisa memberikan pelajaran yang lebih berarti. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil tampak gelisah. Ia tahu Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan suara tenang namun tegas, katakan dengan jujur, mengapa kau terus berselingkuh? Abu Jahil menunduk. Awalnya aku hanya kecewa dengan perlakuan istriku yang tidak memuaskan. Saat itu aku tergoda oleh wanita lain. Tapi setelah ketahuan, aku sadar dan ingin insaf. Abu Nawas mengangguk. Lalu mengapa kau kembali mengulanginya? Abu Jahil menghela nafas, lalu berkata, setelah peristiwa pertama, aku benar-benar ingin berubah. Tapi tak lama kemudian, aku bertemu dengan seorang janda yang sangat cantik. Ia begitu menggoda dan aku tak bisa menahan diri. Abu Nawas menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. Jadi kau ingin insaf? Tapi insafmu hanya sampai ada godaan baru datang. Abu Jahil terdiam. Abu Nawas melanjutkan, ibarat seseorang yang berusaha keluar dari lumpur, tapi setiap melihat genangan air, ia malah melompat ke dalamnya lagi. Kau tahu bahwa perbuatanmu salah, tapi tetap kau lakukan. Insaf bukan sekedar niat, tapi harus disertai dengan tindakan nyata. Abu Jahil semakin menunduk, wajahnya memerah karena malu. Ketahuilah, lanjut Abu Nawas, zina adalah dosa besar dan setiap orang yang melakukannya pasti akan menanggung akibatnya. Jika kau terus seperti ini, bukan hanya nama baikmu yang hancur, tapi juga hidupmu di dunia dan di akhirat. Abu Jahil akhirnya menangis. Ia sadar bahwa selama ini keinginannya untuk berubah hanya sebatas kata-kata, bukan tindakan nyata. Aku benar-benar ingin berubah Abu Nawas, katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum. Jika kau sungguh-sungguh ingin berubah, maka buktikan. Jauhi semua godaan. Jangan memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk tergelincir lagi. Jika tidak, maka insafmu hanya akan menjadi janji yang tertunda selamanya. Sejak saat itu, Abu Jahil benar-benar mengubah hidupnya. Ia belajar menjaga diri, menahan hawa nafsunya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk pertama kalinya,
warga desa benar-benar percaya bahwa Abu Jahil telah insaf, bukan sekedar janji belaka. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang ulama istana yang merasa dirinya lebih pandai ingin menjatuhkan Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat kerajaan. Dengan alasan diskusi ilmu, ia mengundang Abu Nawas ke aula istana. Ketika semua orang telah berkumpul, ulama itu berdiri dan dengan suara lantang ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui kebodohanmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan mengangguk. "Baiklah, tanyakanlah," jawabnya tanpa ragu. Ulama itu kemudian bertanya dengan penuh percaya diri, "Menurutmu, mana yang lebih dahulu ada, waktu atau Allah?" Seisi aula mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh antusias. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sangat sulit. Jika Abu Nawas menjawab bahwa waktu lebih dahulu, itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Abadi. Namun jika ia menjawab bahwa Allah lebih dahulu, ulama itu pasti akan mempersulitnya dengan pertanyaan lanjutan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu melangkah ke depan dengan senyum di wajahnya. Ia menatap ulama itu dengan tenang dan berkata, "Allah ada sebelum adanya sebelum, dan tetap ada setelah adanya sesudah. Allah tidak tergantung pada waktu, karena waktu itu sendiri adalah ciptaannya." Para hadirin mulai berbisik-bisik. Ulama itu tampak tidak puas dan bersiap untuk menyanggah. Tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Tuan ulama, kita memahami bahwa waktu telah tercipta karena adanya pergerakan dalam ruang. Waktu yang kita kenal, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, berpacu pada rotasi serta revolusi bumi terhadap matahari. Jika demikian, mungkinkah ruang lebih dahulu ada sebelum waktu? Jika ruang lebih dahulu, apakah penciptaan alam semesta tidak memiliki tahapan? Padahal dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa." Ulama itu terdiam, tampak mulai mencerna penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ruang diciptakan, waktu sudah berjalan. Artinya, secara tidak langsung kita bisa berasumsi bahwa waktu telah ada lebih dahulu daripada ruang. Namun mari kita permudah. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran. Jika tidak ada gerak, tidak ada waktu. Alam tidak diciptakan dalam waktu, tetapi dengan terciptanya alam, waktu pun ikut ada. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang menciptakan waktu? Jawabannya jelas, Tuhanlah atau Allah lah yang menciptakan waktu. Karena waktu adalah ciptaan, maka tidak logis jika Tuhan atau Allah dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dengan menanyakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan sebelum menciptakan alam, kita sebenarnya telah mengasumsikan keberadaan waktu sebelum alam diciptakan. Padahal sebelum alam tercipta, tidak ada yang namanya waktu, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menanyakan apa yang dilakukan Tuhan atau Allah sebelum menciptakan alam semesta. Secara filosofis, pertanyaan ini bermasalah karena dia mengasumsikan adanya waktu bagi sesuatu yang tidak berwaktu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya bisa berjuang menuju kebenaran. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semakin terpesona dengan penjelasan Abu Nawas. Ulama itu tampak bingung, mencari celah untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raja Harun Ar-Rasyid yang sejak tadi menyimak langsung bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas, jawabanmu begitu dalam dan penuh kebijaksanaan," seru sang raja dengan kagum. Orang-orang di aula pun ikut bertepuk tangan. Ulama itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi.
Kisah selanjutnya. Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di istananya dengan wajah muram. Beberapa pejabat kerajaan datang membawa kabar buruk. Kapal-kapal dagang kerajaan sering terlambat karena ombak besar di lautan. Ini membuat perekonomian terganggu dan para saudagar mengeluh. Raja pun mengerutkan dahi, lalu mengumpulkan para penasihatnya. Apakah ada solusi untuk masalah ini? Tanyanya. Para penasihat kebingungan, hingga tiba-tiba seseorang menyebut nama Abu Nawas. Baginda, hanya Abu Nawas yang cukup cerdik untuk mencari solusi bagi masalah ini, kata salah satu menteri. Abu Nawas yang sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya di kedai teh, tiba-tiba didatangi pengawal istana. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera ke istana. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas langsung bergegas. Sesampainya di istana, Raja Harun menjelaskan masalahnya. Aku ingin kau menemukan cara agar ombak tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagangku. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baginda, izinkan hamba menangani masalah ini, tapi hamba membutuhkan dana besar untuk melaksanakan rencana ini. Raja yang sudah terbiasa dengan akal-akal Abu Nawas sedikit curiga. Apa rencanamu? Abu Nawas menjawab, hamba akan membeli ombak dari lautan agar tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagang. Para penasihat kaget mendengar ide Abu Nawas. Bagaimana mungkin ombak bisa dijual? Namun Raja Harun yang sudah penasaran justru tertarik. Berapa yang kau butuhkan Abu Nawas? Tanyanya. 100 peti emas paduka, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang merasa ini ide gila namun menarik, setuju dan langsung menyuruh bendahara memberikan emas tersebut kepada Abu Nawas. Tapi jika kau gagal, aku akan menghukummu, kata raja mengancam. Abu Nawas pergi ke tepi lautan bersama pengawal kerajaan. Di sana, ia berdiri di hadapan lautan yang berombak dan mulai berbicara. Wahai ombak, mulai hari ini engkau telah menjadi milik Baginda Raja. Jangan lagi kau mengganggu kapal-kapal dagang kami. Para pengawal yang melihatnya hanya bisa terdiam. Mereka berpikir Abu Nawas sudah gila. Kemudian Abu Nawas mengisi beberapa kendi dengan air laut dan berkata, ini adalah bukti kepemilikan ombak. Sekarang, ombak di lautan sudah menjadi milik raja. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan kendi-kendi berisi air laut kepada raja. Baginda, mulai hari ini, ombak telah menjadi milik Anda. Silahkan perintahkan ombak untuk tidak mengganggu kapal-kapal dagang. Raja mengamati kendi itu dengan bingung. Bagaimana mungkin? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, karena Baginda telah membeli ombak, maka kini ombak adalah milik Anda. Jika ada ombak yang mengganggu kapal-kapal, maka mereka harus meminta izin kepada Baginda. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tahu kau menipuku, tapi aku sangat terhibur. Aku tidak akan menghukummu, tapi lain kali jangan coba-coba menipuku lagi. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia telah berhasil mengerjain raja dan mendapatkan 100 peti emas tanpa harus bersusah payah. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas kembali. Abu Nawas, kau telah menjual ombak kepadaku. Sekarang, aku ingin menjual angin kepadamu, kata raja sambil tertawa. Abu Nawas pura-pura terkejut, lalu berkata, baik Baginda, hamba akan membeli angin, tapi hamba hanya bisa membayar dengan uang yang berbentuk angin juga. Raja kembali tertawa dan akhirnya memberikan Abu Nawas hadiah karena kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Baginda Raja sedang duduk di singgasananya ketika Perdana Menteri datang membawa kabar yang mengkhawatirkan. Banyak balita di kerajaan mengalami gizi buruk karena ASI yang dihasilkan para ibu sangat sedikit. Pada masa itu, susu bubuk belum ditemukan, sehingga tidak ada alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Raja merasa gelisah. Ia tidak ingin rakyatnya menderita, apalagi jika hal ini terus berlanjut. Bisa-bisa menjadi wabah yang merusak reputasi kepemimpinannya. Dalam kebingungannya, ia membayangkan sesuatu yang tampak mustahil, mengubah air laut menjadi susu.
Tiba-tiba terlintas nama Abu Nawas di pikirannya. Tanpa ragu, raja segera mengutus para prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Baginda, ia membungkuk hormat dan bertanya, apakah gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba? Raja menghela napas. Abu Nawas, banyak balita di kerajaanku mengalami gizi buruk karena kurang ASI dari ibu mereka. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi wabah yang menghancurkan kerajaanku. Oleh karena itu, aku meminta bantuanmu untuk mengubah air laut menjadi susu agar balita-balita itu bisa selamat. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terbelalak. Baginda, bagaimana mungkin air laut bisa berubah menjadi susu? Itu mustahil. Namun, sebagai seorang yang terkenal cerdik, ia tidak ingin kehilangan reputasinya. Setelah berpikir sejenak, ia pun menjawab, baiklah Baginda, berikan hamba waktu 3 hari untuk mewujudkan permintaan ini. Raja mengangguk setuju, meskipun dalam hatinya ia masih ragu apakah Abu Nawas benar-benar bisa melakukannya. Di malam harinya Abu Nawas duduk termenung mencari solusi. Tiba-tiba ia teringat akan sebuah fenomena langka bernama Damil Kisil, fenomena alam di mana permukaan air laut tampak bercahaya keputihan seperti susu di malam hari. Cahaya ini berasal dari plankton yang memancarkan sinar biru atau putih, sehingga laut tampak seperti tertutup selimut susu sejauh mata memandang. Wah, ini nih, ini bisa disebut laut susu, pikir Abu Nawas. Namun ia tidak ingin hanya sekedar mengelabui raja, ia juga ingin benar-benar menolong balita-balita itu. Maka ia pergi ke hutan dan meramu berbagai obat-obat herbal yang dapat melancarkan ASI. Ia kemudian membagikan ramuan tersebut kepada para ibu menyusui. 3 hari berlalu, raja memanggil Abu Nawas ke istana dan bertanya dengan penuh harap, Abu Nawas, apakah kau sudah mengubah air laut menjadi susu? Dengan senyum khasnya, Abu Nawas menjawab, tentu saja Baginda, silahkan lihat sendiri. Bukankah balita-balita yang sebelumnya lemah kini tampak lebih sehat dan segar? Raja menoleh ke arah para balita. Benar saja, mereka yang 3 hari lalu tampak kurus dan lemah kini mulai membaik. Raja sangat kagum. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi aku ingin melihat sendiri lautan susu itu. Antarkan aku ke sana, perintah raja. Abu Nawas mengangguk. Lautannya cukup jauh Baginda, kita harus berlayar selama 6 jam untuk mencapainya. Karena penasaran, raja pun segera berangkat dengan perahu kecil bersama para prajurit dan Abu Nawas. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tengah laut pada malam hari. Benar saja, permukaan laut tampak bercahaya keputihan seperti susu. Inilah lautan susu Baginda, kata Abu Nawas. Namun kita tidak boleh mencicipinya. Jika kita mencoba, maka lautan ini akan menjadi asin seketika. Raja yang terpesona dengan pemandangan itu berdecak kagum. Sungguh ajaib Abu Nawas, aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini. Setelah kembali ke istana, raja memberikan hadiah berupa pundi-pundi emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan para balita. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati. Mana mungkin air laut berubah menjadi susu? Itu hal yang mustahil. Untung saja para ibu sudah meminum ramuan yang kuberikan, sehingga ASI mereka kembali lancar. Yang penting, Baginda percaya bahwa mereka minum susu dari laut yang kuubah. Bodoh amat, yang penting para balita sudah terselamatkan. Ternyata sebelum menghadapi raja, Abu Nawas sudah berpesan kepada para ibu untuk merahasiakan segalanya. Dan begitulah, sekali lagi Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan kecerdasannya, bukan hanya demi keuntungan sendiri, tetapi juga demi kebaikan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di suatu siang yang terik, seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa, menunggangi kuda putihnya di jalan berdebu. Abu Nawas, serunya keras. Abu Nawas yang tengah bersantai di bawah pohon beringin tua, membuka matanya setengah malas. Ah,
Kalau ada utusan kerajaan, pasti ada hal aneh yang melibatkan aku lagi, gumamnya sambil menguap. Utusan itu turun dari keduanya dengan wajah serius. Baginda Raja memanggilmu ke istana. Ada tugas penting untukmu. Abu Nawas mengangkat alis. Tugas penting? Ujarnya sambil tersenyum kecil. Dengan santai, ia bangkit dan mengikuti utusan ke istana. Setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berbisik-bisik, sementara para prajurit menahan tawa. Di singgasana Baginda Raja menyambutnya dengan senyum penuh teka-teki. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Hamba siap Baginda, jawab Abu Nawas. Ia memberi isyarat kepada pelayannya yang segera datang membawa sebuah meja kecil dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas. Di atas meja itu terdapat seekor ayam mentah, beberapa bumbu dapur, dan sepanci beras. Aku ingin kau memasak makanan yang lezat untukku, ujar Baginda. Senyumnya semakin lebar, tapi ingat, kau harus melakukannya tanpa menggunakan api. Ruangan seketika hening. Para pejabat dan prajurit yang hadir menahan tawa, menunggu reaksi Abu Nawas. Bahkan burung beo peliharaan istana tiba-tiba berkicau. Tanpa api, tanpa api, seolah mengejek tantangan yang diberikan. Abu Nawas berdiri diam, matanya mengamati ayam mentah dan panci beras itu dengan serius. Dalam hati ia bergumam, ini pasti cara Baginda menguji kecerdasanku. Tapi kali ini tantangannya sungguh mustahil. Baginda Raja memperhatikan Abu Nawas dengan penuh antusias. Nah, Abu Nawas, bisakah kau menyelesaikan tugas ini? Aku beri waktu sampai sore hari. Ingat, tidak boleh ada api. Aku ingin melihat apakah kecerdasanmu benar-benar sehebat yang diceritakan orang. Abu Nawas tersenyum kecil. Meskipun dalam hatinya ia tahu ini bukanlah tugas mudah. Ia memeguk hormat dan berkata, Baginda, tugas ini memang sulit, tetapi hamba akan mencobanya. Mohon izinkan hamba membawa ayam ini beserta perlengkapannya ke rumah hamba. Baginda Raja mengangguk. Silahkan bawa, tapi ingat, tidak ada api. Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana dengan bahan-bahan masakan itu, orang-orang mulai berkumpul di jalan. Mereka penasaran dan bertanya-tanya, Abu Nawas, kenapa kau membawa ayam mentah dan panci? Tanya seorang tetangga. Aku disuruh Baginda memasak tanpa api, jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh teka-teki. Mendengar itu, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Masak tanpa api? Itu mustahil Abu Nawas. Kali ini kau pasti kalah. Namun Abu Nawas hanya mengangkat bahu dan melanjutkan langkahnya dengan santai. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan tantangan ini. Setibanya di rumah, ia meletakkan ayam, panci, dan bumbu-bumbu di atas meja kayu tua. Ia duduk sambil menopang dagu. Baiklah Abu Nawas, kau harus berpikir. Memasak tanpa api, ini benar-benar tantangan yang menggelikan. Tapi kalau aku menyerah, aku akan jadi bahan tertawaan seumur hidup, gumamnya. Ia lalu memanggil istrinya yang selama ini selalu sabar menghadapi tingkah lakunya. Istriku, apakah kau punya ide bagaimana memasak tanpa api? Tanyanya. Sang istri menggeleng sambil tertawa kecil. Suamiku yang pintar, kali ini aku benar-benar bingung. Tapi aku yakin kau pasti punya akal. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja aku harus punya akal. Kalau tidak, aku akan kembali ke istana dengan tangan kosong. Dan Baginda pasti akan tertawa puas. Setelah berpikir keras selama berjam-jam, tiba-tiba wajah Abu Nawas berubah cerah. Ia menepuk dahinya dan berseru, "Aha, aku tahu apa yang harus aku lakukan." Serunya penuh semangat. Istrinya yang sedang menyiapkan teh di dapur melongok ke arahnya. "Kau sudah menemukan solusinya?" tanyanya dengan nada setengah heran. "Tentu saja," jawab Abu Nawas.
Senyumnya penuh misteri. Tanpa membuang waktu, ia segera keluar rumah dan mulai mengumpulkan batu-batu di sekitar pekarangannya. Setelah batu-batu itu terkumpul, ia menyalakan api unggun besar dan menaruh batu-batu tersebut di atasnya. Sambil mengamati api yang berkobar, Abu Nawas tersenyum penuh akal. Ia tahu rencananya akan mengejutkan banyak orang. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara istrinya memanggil, "Suamiku, suamiku, Baginda Raja datang." Dengan cepat Abu Nawas berlari menemui raja yang sudah berdiri di hadapan rumahnya, dikelilingi oleh warga setempat yang penasaran. Baginda Raja menyilangkan tangan dan berkata, "Abu Nawas, hari sudah hampir sore. Apakah masakanmu sudah jadi?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Belum Baginda, hamba sengaja menunggu Baginda datang untuk menyaksikan sendiri bagaimana hamba memasak tanpa api." Orang-orang yang mendengar itu langsung terkejut. "Yang benar saja, Abu Nawas bisa memasak tanpa api," bisik mereka satu sama lain. Abu Nawas pun segera mengambil batu-batu yang sudah dipanaskan di api unggun dan meletakkannya di depan rumah. Baginda Raja menatapnya dengan dahi terkejut. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kenapa kau membawa batu-batu itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Batu-batu ini ajaib Baginda, mereka bisa mengeluarkan panas." Sambil berkata demikian, Abu Nawas meletakkan sebuah penampang seng di atas batu-batu panas itu. Lalu dengan hati-hati ia menaruh ayam mentah di atasnya. Beberapa menit kemudian daging ayam mulai berubah warna. Abu Nawas dengan cekatan menaburkan bumbu yang sudah disiapkan. Aroma lezat pun langsung menyebar, terbawa angin dan mengelitik hidung semua orang di sekitar. Para warga yang menyaksikan langsung ternganga. Sementara Baginda Raja tampak terkejut. "Luar biasa Abu Nawas, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa menyelesaikan tugas ini," seru Baginda. "Dari mana kau mendapatkan batu ajaib ini?" Abu Nawas tersenyum penuh tipu muslihat. "Batu-batu ajaib ini ada di rumah hamba Baginda. Jika Baginda berkenan, hamba akan menyerahkannya kepada Baginda, asal ditukar dengan sekarung emas." Baginda Raja berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, keluarkan semua batu ajaibmu. Aku akan membayarnya dengan sekarung emas." Tanpa ragu, Abu Nawas memasukkan batu-batu itu ke dalam sebuah peti. Lalu para prajurit segera membawanya ke istana. Sesampainya di sana, raja dengan penuh rasa ingin tahu membuka peti tersebut. Namun yang ditemukannya hanyalah batu-batu biasa, tanpa panas, tanpa keajaiban. Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau berhasil mengelabiku lagi." Abu Nawas yang mendengar itu ikut ketawa. Salah satu warga yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, bagaimana batu itu bisa mengeluarkan panas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Sebenarnya aku hanya menggunakan metode memasak tradisional. Aku memanaskan batu-batu itu dengan api, lalu memasak di atasnya. Jadi ini bukan batu ajaib seperti yang Baginda kira, melainkan hanyalah akal-akalan belaka." Semua orang pun tertawa, menikmati kepintaran Abu Nawas yang lagi-lagi berhasil mengelabui raja. Dikisahkan, Baginda Raja mengangkat sahabatnya untuk menjadi gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Gubernur dengan sewenang-wenang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para sastrawan yang pintar. Dikumpulkanlah sastrawan di ruangan sidang. Satu persatu sastrawan ditanya oleh gubernur, "Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau zalim?" Sastrawan yang pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Gubernur terperanjat. "Apa alasanmu?" tanya gubernur. "Tuan telah menangkap kami tanpa alasan," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati," perintah gubernur.
Sastrawan selanjutnya ditanya gubernur, menurutmu aku adalah gubernur yang adil atau zalim? Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya. Kamu bohong, prajurit, masukkan dia ke dalam penjara, besok dihukum mati, titah gubernur. Begitulah seterusnya. Bila dijawab adil atau zalim, tetap dimasukkan ke penjara dan dihukum mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami akan dihukum mati oleh gubernur, kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan hal ini? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran. Kami pun tidak tahu Abu Nawas. Gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota ini tanpa sebab. Hanya kami yang masih selamat. Mereka ditanya satu persatu oleh gubernur, apakah gubernur orang yang adil atau zalim? Bila dijawab adil, akan dihukum mati, dan bila jawabannya zalim, juga tetap akan dihukum mati. Ini pasti gubernur sakit jiwa, sudah tidak waras jalan pikirannya, jawab Abu Nawas penuh emosi. Itulah kenapa kami mendatangimu Abu Nawas, agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Karena besok rencananya kawan-kawan kami akan dihukum mati, tutur mereka. Baiklah, aku akan ke istana menemui gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah, titah Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas menghadap sang gubernur. Melihat Abu Nawas datang, sang gubernur emosi. Mengapa kamu datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Saya mendengar kabar Anda memerintahkan para prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kamu menganggap kamu bagian dari mereka? Tanya gubernur. Tentu saja. Di kota ini tahu siapa aku? Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah sang gubernur. Tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa terbahak-bahak. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas, kata sang gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, tanya sang gubernur. Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku, ujar sang gubernur. Baik tuan, saya siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan juga gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia, maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang, maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas, meskipun nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, pertanyaan yang terakhir. Menurutmu apa warna angin dan kentut? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah tuan, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu?
Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah di tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar, berarti warna angin merah, jawab Abu Nawas. Sedangkan warna kentut adalah kuning, Tuan. Kenapa bisa, Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Ketika seseorang mengalami sakit perut atau mules karena masuk angin, biasanya tubuh meresponnya dengan gas atau kentut, dan dalam beberapa kasus bisa diikuti dengan buang air besar atau berak, sehingga kentut akan keluar bersama dengan partikel berwarna kuning. Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Baginda Raja tentang kecerdikanmu, memang benar, tutur sang gubernur. Abu Nawas kaget mendengar sang gubernur mengatakan Baginda Raja. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, tapi di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjain mereka dahulu. Ternyata malah kamu datang untuk membantu mereka, dan ini adalah kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur menjelaskan. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar, Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjain mereka sebelum memberikan hadiah buat mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja nanti, jawab Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului Baginda Raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya, Baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda, Baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas, engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita." Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang petani tertangkap basah sedang mencuri pisang di sebuah kebun. Pemilik kebun yang geram melihat kejadian itu segera menangkap si pencuri dan membawanya ke istana untuk diadili oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Namun karena raja menganggap kasus ini sepele, ia memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi hakim dalam perkara ini," titah sang raja.
Abu Nawas mengangguk dan segera meminta pencuri itu maju ke depan. Dengan suara tenang ia bertanya, "Katakan, mengapa kau mencuri pisang ini?" Pencuri itu menundukkan kepala dan menjawab dengan lirih, "Ampun Tuan Hakim, saya mencuri bukan karena kebiasaan, melainkan karena keterpaksaan. Anak saya kelaparan, sementara saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras. Jadi saya mencuri pisang ini agar anak saya bisa makan." Abu Nawas menghela napas panjang. Kemudian ia menoleh kepada pemilik kebun. "Berapa banyak pisang yang dia curi?" "1 pohon Tuan Hakim," jawab pemilik kebun dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali bertanya, "Apakah kau bersedia memaafkannya? Karena jelas ia mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak." Namun pemilik kebun bersikeras, "Tidak, hukum tetaplah hukum. Jika ingin dia bebas, dia harus mengganti harga pisang itu, yaitu 5 dinar." Abu Nawas diam sejenak lalu tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 dinar, lalu menyerahkan kepada pemilik kebun. "Ini harga pisangmu, sekarang lepaskan dia." Si pemilik kebun menerima uang itu dengan puas. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lantang, "Sekarang giliranmu yang aku hukum." Pemilik kebun terkejut. "Mengapa saya dihukum Tuan Hakim?" tanyanya dengan bingung. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau tidak memiliki belas kasihan. Seharusnya kau bisa memaafkan orang yang kelaparan. Namun kau lebih memilih uang daripada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa uang 5 dinar itu adalah hukuman bagimu karena hatimu lebih keras dari batu." Raja Harun yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang hakim yang bijaksana. Aku sangat puas dengan keputusanmu." Si pencuri pun menangis haru dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, pemilik kebun hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kekikirannya telah menjadi hukuman baginya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.